Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah, Minggu pada tanggal 13 September 2020. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, mari kita dengarkan sejenak warta jemaat sepekan. Majelis Jemaat GKO BSD mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah secara online di rumah masing-masing melalui channel YouTube GKO BSD. Kiranya ibadah hari ini berkuasa mengubah hidup kita semakin serupa karakter Kristus. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan khusus atau ingin mendaftar menjadi anggota jemaat, dapat menghubungi Gembala Sidang atau Majelis Jemaat. Hari ini kita dilayani oleh Gembala Sidang, Ibu Pendeta Jenny Victoria Telehala STH, dan persembahan ibadah minggu, perpuluhan, persembahan syukur, dan persembahan diakonia jemaat dapat dimasukkan ke dalam amplop dan dapat diserahkan ke majelis jemaat atau ditransfer ke rekening GKO BSD dengan nomor rekening yang ada di bawah ini, atau dilihat di WhatsApp grup media jemaat GKO BSD. Kita memberikan dukungan doa untuk jemaat dalam pemulihan dari sakit, yaitu Ibu Tiurlan Huta Barat, Oma Heni Laisina. Jika ada jemaat yang sakit, mohon dapat disampaikan informasinya melalui WhatsApp ke majelis jemaat atau media jemaat agar dapat didoakan bersama. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Evander Yules Rahakbau pada tanggal 13 September 2020 dengan hadiah Nats ulangan 5 ayat yang ke-33. Kiranya hikmat Tuhan menuntun setiap langkah kehidupan dan berkat Tuhan tercurah selalu. Doa bersama jemaat diadakan hari Selasa pada tanggal 15 September 2020 pukul 19.30 di rumah masing-masing bersama keluarga dengan menggunakan aplikasi Zoom. Diharapkan setiap keluarga dapat menginstal aplikasi Zoom di HP masing-masing sehingga saat doa bersama dapat dilaksanakan secara live bersama-sama dengan Gembala Sidang dan jemaat lainnya. ID Zoom dapat dilihat di WhatsApp grup media jemaat GKO BSD. Kemudian dukungan perbaikan gereja GKO Setia Mekar sehubungan dengan kondisi fisik gereja GKO Setia Mekar yang memerlukan perbaikan akibat bocor dan banjir. Maka bagi jemaat yang rindu berpartisipasi dalam perbaikan gereja GKO Setia Mekar, dapat ditransfer persembahannya ke bendahara atas nama Nestor Gurinda Malibondang sampai dengan hari Minggu tanggal 20 September 2020. Dan bukti transfer diinformasikan melalui WA. Demikian warta jemaat minggu ini. Atas perhatian seluruh jemaat kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk ke dalam ibadah minggu pagi, mari kita diam sejenak, meneduhkan hati, mempersiapkan roh, hati dan pikiran bagi Allah. Mari kita bangkit dan berdiri dan menyambut firman Tuhan sambil menyanyikan Kidung Keesaan 11 bait pertama dan 2. Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidup.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Pada hari ini nas pembimbing berbunyi sebagai berikut. Matius 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku dan memuliakan nama-Nya untuk selamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Matius 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Sebelum kita mengaku dosa selaku jemaat, maka inilah saatnya diberi kesempatan untuk mengakui dosa secara pribadi. Kami tunduk di hadirat-Mu, ya Bapa sumber kebenaran. Kami mengaku betapa kami jauh dari berlaku setia kepadamu. Kami melalaikan perintah-Mu dan sering tidak bertanggung jawab atas berbagai karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Terangilah hidup kami agar iman dan pengabdian kami kepadamu tidak menjadi pudar. Ya Bapa kami yang pemurah dan pengampun, kami menyadari kesalahan kami. Kami mengakui segala dosa yang telah kami perbuat terhadap-Mu maupun terhadap sesama kami, baik di dalam pikiran, perkataan, bahkan perbuatan kami. Amin. Sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku bagi kita di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sebab beginilah firman Allah,
Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Pengakuan dosa secara ikhlas dan pemberitaan anugerah Allah yang mengampuni membawa kita untuk memberlakukan seluruh kehidupan dan panggilan hidup kita sesuai dengan perintah Tuhan yang terdapat dalam Matius 6 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dengan sabar dan hikmatnya Yesus pimpin hidupku, firman dan kebenarannya itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasanya, kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyi bersama dari Kidung Keesaan 95 bait yang pertama dan yang kedua. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku.
Mari kita berdoa, memohon tuntunan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, sungguh kami menyadari bahwa kehidupan kami sangatlah bergantung kepadamu dan kepada firman-Mu. Sekarang Engkau berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, bukan dari makanan jasmani saja, tetapi hidup berdasarkan perkataan yang keluar dari mulut-Mu, yaitu firman Tuhan. Maka biarlah pada pagi hari ini kami boleh merenungkan, membaca firman Tuhan, dan kami boleh menerima kehidupan ilahi, kekuatan yang baru melalui firman Tuhan yang kami terima pada saat ini. Tolong kami supaya kami bisa mengerti, dan tolong kami supaya kami bersedia untuk diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami telah berdoa. Tuhan menyertai saudara. Pembacaan firman Tuhan yang memberkati kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-35. Matius 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-35. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah firman Tuhan. Dimuliakanlah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah nasihat untuk mengampuni. Jika ada orang yang berbuat salah kepada kita, biasanya kita akan memberikan peringatan. Ketika dia minta maaf, kita akan bilang, jangan bikin lagi ya, atau jangan buat hal ini lagi. Nah, kalau sampai hal itu terjadi lagi, biasanya kita masih mentolerirnya. Dan kita pun akan kembali mengingatkan agar hal yang menyakitkan, hal yang merugikan, hal yang membuat kita marah itu agar tidak terulang kembali. Tapi dalam kenyataannya memang kadangkala hal itu terulang kembali. Kalau sudah sampai 3-4 kali bahkan lebih, biasanya mungkin kita bisa bilang, saya akan memaafkan kamu. Tapi kalau setelah ini udah gak ada maaf lagi. Seringkali kita punya prinsip yang seperti itu. Ataupun mungkin ada orang lain yang melakukan hal seperti itu kepada diri kita. Dan pada saat ini Petrus pun bertanya di dalam ayat yang ke-21. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Petrus mengatakan 7 kali karena menurut tradisi Yahudi angka 7 itu adalah angka kesempurnaan. Berarti kalau orang sudah mengampuni sampai 7 kali, itu berarti orang tersebut sudah begitu sabar, sudah sungguh-sungguh baik, sudah memberi kesempatan dengan luar biasa. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, untuk menjelaskan perkataan atau nasihat tentang pengampunan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat 22 ini, maka Tuhan Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan. Di dalam ayat 23 sampai ayat yang ke-27 di situ digambarkan bahwa ada seorang raja yang memberikan pinjaman kepada hambanya sebesar 10.000 talenta. Nilai 10.000 talenta ini adalah nilai yang sangat besar. Ya, kalau dihitung nilai 10.000 talenta itu setara dengan 200.000 tahun upah bekerja. Dan itu adalah sesuatu yang rasanya mustahil untuk bisa dilunasi oleh hamba tersebut. Sehingga sang raja mengambil keputusan supaya hamba itu dan keluarganya dijual menjadi budak. Dalam keadaan seperti itu, hamba ini meminta belas kasihan daripada sang raja. Dan sang raja tergerak hatinya oleh belas kasihan, sehingga dia tidak mengurangi jumlah hutangnya, dia tidak membebani sebagian kepada hamba tersebut dan melunasinya dengan upah bekerja. Tetapi ajaib yang diberikan oleh sang raja adalah bahwa dia menghapus semua hutang hamba yang sangat besar yang tidak bisa ditanggung oleh hamba tersebut. Ini adalah sebuah kemurahan yang ditunjukkan oleh sang raja kepada hambanya. Tetapi sayang, hambanya yang sudah menerima kelimpahan belas kasihan raja yang begitu besar gagal untuk memberlakukan kasih belas kasihannya itu kepada sesamanya yang memiliki hutang kepadanya. Itu bisa dibaca di dalam ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Kalau dilihat bahwa hutang yang dimiliki oleh sesamanya itu sangat kecil nilainya, hanya 100 dinar saja. Kalau dibandingkan dengan hutang yang dia miliki begitu besar, 10.000 talenta. Tapi ketika temannya memohon untuk dibebaskan, dia menolaknya. Ya, dia mencekik, dia menangkap, dan dia masukkan temannya itu ke dalam penjara. Di dalam ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-35 itu, di ayat-ayat tersebut kita menemukan konsekuensi daripada hamba yang tidak mau membagi belas kasihan yang telah dia terima dari raja kepada sesamanya. Dikatakan bahwa hamba yang tidak mau membebaskan temannya dari hutangnya itu diserahkan kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Dan dalam ayat 35
Tuhan Yesus menutup perumpamaan itu dengan sebuah pesan, sebuah penegasan. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ini merupakan gambaran orang-orang yang mengabaikan pentingnya mengampuni orang lain yang bersalah kepada mereka. Ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30 merupakan gambaran daripada orang-orang yang menahan, yang menghambat pengampunan yang seharusnya bisa dia berikan kepada sesamanya yang berbuat salah kepadanya. Tetapi orang-orang yang demikian akan menerima konsekuensi penghukuman yang digambarkan berupa algojo kepadanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kita menemukan kebenaran yang luar biasa. Firman Tuhan ini berpusat kepada satu tokoh raja yang menggambarkan Allah, bahwa Allah adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Di dalam belas kasihannya yang besar, dia tidak pernah menghitung-hitung berapa kali manusia berbuat dosa kepadanya. Setiap kali manusia berdosa dan mengaku dosanya dan memohon pengampunan kepadanya, maka dia dengan limpahnya akan memberikan pengampunan sesuai dengan firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah itu adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni segala pelanggaran kita dan dia akan menyucikan kita dari hati nurani yang jahat. Ini adalah sesuatu yang kebenaran yang sangat luar biasa. Dan kita sebagai orang-orang percaya, kita harusnya mensyukuri kebenaran ini. Dan belas kasihan, yaitu pengampunan yang besar, dia nyatakan melalui pengorbanan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Melalui Tuhan Yesus Kristus, ketika kita percaya kepadanya, kita diampuni. Dan ketika kita diampuni, maka kita dibebaskan dari hutang dosa. Kita dibebaskan dari kematian. Kita dibebaskan dari segala ikatan dan belenggu yang mengikat hidup kita, sehingga kita bisa mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Ini luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, oleh sebab itu Allah memanggil kita. Kalau kita sudah menerima belas kasihan Allah, maka Allah menghendaki supaya pada gilirannya kita pun diminta untuk membagi belas kasihan Allah itu. Melalui apa? Melalui pengampunan. Berapa kali kita harus mengampuni? Melalui perumpamaan ini kita belajar bahwa pengampunan yang kita berikan itu mesti meneladani pengampunan dan belas kasihan yang telah kita terima daripada Allah. Kalau dari perumpamaan tadi kita melihat bahwa hutang daripada hamba itu sungguh sangat banyak. Bayangkan itu setara dengan upah 200.000 tahun orang bekerja. Umur manusia aja hanya sampai berapa? Sudah sampai 80 tahun aja sudah bagus. Itu menunjukkan bahwa mau menggambarkan bahwa dosa manusia itu sangat banyak, tidak terhitung. Ya, pernah orang mengatakan kalau orang saleh itu mungkin kalau digambarkan dia dosanya cuma 3 kali. Ya, itu udah saleh banget. Sehari. Coba kalau dihitung setahun sekitar 1050. Kalau dia umurnya 70, umurnya 80, berarti bisa 70.000 atau 80.000. Kalau di total misalnya setahun 1000 kali. Itu orang udah baik banget, udah saleh banget aja, dosanya udah begitu banyak, ya kan? Tetapi Allah di dalam belas kasihan yang besar, dia bersedia mengampuni. Dia tidak menghitung-hitung dosa kita berapa, 100 kali, 1000 kali, 70.000 kali, tidak. Setiap kali kita mohon ampun dengan hati yang hancur dan mau diubahkan, pada saat itu juga Allah mau mengampuni. Pada saat itu juga dia menghapus, seperti dia menghapus hutang daripada hamba tersebut. Bukan setengah, bukan seperempat, tapi seluruhnya. Tidak ada sisa 1 rupiah pun lagi hutang daripada hambanya itu, yang harus dibayar oleh hamba itu.
Itu menunjukkan belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Demikian kiranya kita mengambil teladan yang daripada Allah untuk kita bagikan kepada sesama. Sekali kita mengampuni tapi kita masih mempunyai persyaratan. Kita masih menghitung-hitung seperti tadi, oke ini 3 kali 4 kali, tapi kalau udah lain kali udah gak ada ampun lagi kepadamu. Ketika kita melakukan seperti itu, berarti kita melebihi Allah. Dan ketika kita melakukan hal seperti itu, kita memang tidak bersalah kepada orang yang bersalah kepada kita. Tapi kita bersalah, kita melanggar, kita berhadapan kepada Allah yang sudah memberikan belas kasihan dan menunjukkan belas kasihan yang tidak terbatas, unlimited itu kepada kita. Ketika kita merasa kesulitan untuk bisa mengampuni dan mengampuni tanpa batas, maka marilah kita ingat bahwa kita pun dosanya tidak terbatas dan Allah pun telah memberikan pengampunan kita kepada kita tanpa batas, penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kemurahan. Maka dengan demikian kita dikuatkan untuk bisa membagikan pengampunan itu kepada sesama kita, meskipun kadangkala kita harus mengampuni orang tersebut berkali-kali. Bagaimana jika kita menolak untuk membagikan belas kasihan kepada Tuhan, kepada sesama? Bagaimana kalau kita menghitung-hitung? Maka ada konsekuensi yang harus kita ambil, yang harus kita terima. Ini bagian yang terakhir, yaitu kita tidak akan hidup di bawah belas kasihan Tuhan. Kita tidak akan hidup di dalam kemerdekaan dan pembebasan, tetapi kita akan hidup di bawah penghukuman. Orang yang menolak untuk mengampuni, dia akan mengalami penderitaan, baik secara fisik, secara emosi, kejiwaan, dan juga secara rohani. Secara fisik, orang yang menyimpan kepahitan itu akan membuka sakit penyakit dalam kehidupannya. Penyakit yang kronis, penyakit yang tidak bisa disembuhkan, penyakit yang mematikan. Bahkan dalam kalangan dunia medis pun mengakui akan hal tersebut, bahwa hampir 60% penyakit-penyakit yang mematikan itu diakibatkan oleh karena gangguan emosi yang dialami oleh para pasien. Orang yang tidak mau mengampuni, dia akan mengalami ketiadaan damai sejahtera. Dia tidak merasakan sukacita di dalam kehidupannya. Dia tidak akan merasa tenang, dia tidak akan mengalami, dia selalu dihinggapi dengan kegelisahan dalam kehidupannya, kemarahan yang tidak habis-habisnya. Dan orang yang tidak mau mengampuni adalah orang yang membenci sesamanya. Orang yang membenci sesamanya, menurut 1 Yohanes 3:15 adalah seorang pembunuh. Dan seorang yang adalah pembunuh dikatakan bahwa setiap orang yang membenci sesamanya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Hari ini firman Tuhan telah mengajarkan kepada kita bahwa Allah adalah pribadi yang penuh dengan belas kasihan. Ketika kita berdosa dan kita menyesal, Dia akan memberikan pengampunannya kepada kita. Dan mari kita mensyukuri akan hal tersebut. Dan biarlah Tuhan memberikan kekuatan baru bagi kita, supaya setiap kali kita mengalami kesulitan untuk bisa mengampuni sesama kita tanpa batas, maka belas kasihan dan kasih karunia daripada Tuhan itu memampukan kita mengasihi sesama. Dan dengan cara demikianlah kita membuka pintu bagi turunnya belas kasihan dan pengampunan yang melimpah dari Allah di dalam kehidupan kita. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman kita. Mari kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa bagi persembahan syukur jemaat. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami ya Yesus. Terimalah persembahan syukur ini, juga hidup, kerja, dan pelayanan kami. Berkatilah agar menyenangkan hati-Mu. Amin. Hendaklah kita bersukacita dan bersukaria. Seperti ada tertulis di dalam Ulangan 12 ayat yang ke-26, tetapi persembahan kudus-Mu yang ada padamu dan korban nazar-Mu haruslah kau bawa ke tempat yang akan dipilih Tuhan. Syukur karena kasih-Nya besar. Beri kepadanya persembahanmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati untuk menaikkan doa syafaat. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah diberitakan pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk belas kasihan-Mu kepada kami, sehingga kami yang berdosa, dosa kami yang begitu banyak, tapi Engkau bersedia untuk mengampuni kami karena belas kasihan-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami pun juga bisa membagikan belas kasihan kami kepada orang-orang yang bersalah atau menyakiti kami Tuhan. Biarlah firman-Mu membawa kemerdekaan, sehingga kami tidak menahan pengampunan-Mu yang kami mesti bagikan kepada sesama kami. Dan sukacita Tuhan melimpah dan berkuasa di dalam diri kami yang menaati firman Tuhan. Bapa, saat ini kami mau menaikkan doa syafaat untuk jemaat-Mu Tuhan. Engkau jamah dan Engkau lawat Ibu Tiurlan Huta Barat. Kami bersyukur Tuhan telah memulihkan lukanya. Luka di kakinya telah menjadi kering dan seluruh tubuhnya. Kami percaya Tuhan juga berkuasa di dalam nama Yesus dan oleh bilur Yesus. Ibu Tiurlan Huta Barat disembuhkan. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk Oma Heni, untuk matanya. Kami percaya Tuhan semakin hari semakin dipulihkan dan matanya dapat melihat dengan terang. Tuhan berkati penglihatan daripada Oma Heni ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa mengucap syukur untuk pertambahan usia Bapak Evander Yuls Rahakbau. Tuhan tolong sehingga beliau semakin hari semakin hidup mengenal, bergantung, mengasihi dan menaati Engkau. Sehingga janji Tuhan yaitu berkat kehidupan jasmani dan rohani boleh dia terima di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa memberi dukungan buat keluarga Bapak Henry J. Aseng. Tuhan juga yang menjadi pemimpin dan menjadi kepala dalam keluarga ini, memberkati Pak Henry Aseng di dalam kepemimpinannya, pelayanannya, pekerjaannya, di dalam seluruh kehidupannya.
Begitu juga dengan Ibu Tini, Tuhan juga memberkati beliau menjadi penolong, menjadi ibu yang memberkati anak-anaknya, baik Audi, Jeremy, Adele dan juga Grace. Tuhan berkati anak-anak ini di dalam pertumbuhan mereka, di dalam studi mereka, di dalam kehidupan rohani mereka. Mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang diberkati, anak-anak yang memuliakan Tuhan. Kami juga serahkan saudari Riri Hena kepadamu. Tuhan tolong sehingga dia juga boleh menggunakan hidup dan masa mudanya untuk Tuhan, dan dia boleh memuliakan Tuhan di dalam kesehariannya. Engkau menjaga, melindungi, menyertai dia, dan dia juga boleh sungguh-sungguh membaktikan kehidupannya untuk hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan, apa yang menjadi pergumulan Leli, Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Kami juga berdoa untuk majelis dan keluarga. Mari Tuhan Engkau hadir. Mari Engkau Tuhan pimpin kami dan tolong kami dalam segala keadaan. Kami boleh tetap melakukan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan biar apa yang kami kerjakan, biar itu boleh membangun tubuh Kristus, khususnya di jemaat GKOBSD dan keluarga yang telah memberi dukungan. Engkau juga menopang dan memberkati keluarga kami dan memperhitungkan jerih lelah mereka. Tuhan memberkati pendeta David dan pengurus gereja yang ada di Petuo Kalbar. Engkau ada di sana, Engkau meneguhkan setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, sehingga firman Tuhan itu membangun iman jemaat dan hidup mereka menjadi kesaksian bagi masyarakat Petuo dan sekitarnya. Kami juga berdoa ya Allah untuk Presiden, para menteri, dan seluruh kepala daerah. Engkau karuniakan pertimbangan dan pengertian serta hikmat, sehingga mereka mampu mengambil keputusan yang benar, yang tepat untuk menyelamatkan kesehatan masyarakat sekaligus menyelamatkan ekonomi bangsa ini Tuhan. Kami berdoa juga untuk upaya-upaya pembuatan vaksin untuk virus corona. Tuhan memberkati semua ilmuwan dan orang-orang yang terlibat dalam penemuan vaksin ini, supaya vaksin ini sungguh pada waktu yang ditetapkan boleh dapat diproduksi dan boleh menolong kami masyarakat Indonesia untuk bisa hidup kembali normal sebagaimana semula ya Tuhan, dan menjalankan aktivitas kami. Tuhan, kami juga berdoa saat ini untuk jemaat GKOBSD dalam berbagai kondisi yang sedang dihadapi oleh jemaat-Mu. Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan, yang putus asa Tuhan tumbuhkan pengharapan. Mereka yang saat ini sedang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan ataupun untuk membuka usaha yang baru. Dan mereka yang masih bekerja, terima kasih Tuhan, tolong mereka. Engkau pagari, lindungi mereka ketika mereka bekerja, khususnya di luar rumah. Kiranya mereka aman di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau pelihara jemaat-Mu dengan pemeliharaan yang sempurna, jasmani dan rohani. Bapa, ini yang menjadi doa kami Tuhan, yang kami bawa kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gembus kecapi, mari memuji
Jemaat kekasih Kristus, firman kebenaran telah saudara dengar, janji kesetiaan Tuhan telah saudara miliki. Kembalilah ke dalam hidup saudara dan jadilah berkat bagi banyak orang setelah saudara menerima berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Dengan demikian ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Mari kita jalani kehidupan kita dengan menaati firman Tuhan dan juga dengan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga kita dapat menjaga kesehatan kita dan juga bisa menjaga kesehatan sesama kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.